Ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antara syarat tersebut, wanita tersebut harus butuh untuk bekerja. Kalau tidak ada kebutuhan, ya tidak boleh. Misalnya, keadaan ekonominya sulit. Seperti misalnya, ketika suaminya sakit-sakitan. Suaminya sudah terlalu tua, mau bekerja di tempat-tempat susah. Ya, tempat kerja itu seringkali membatasi umur. Akhirnya kesusahan dapat pekerjaan. Maka dia ya sebagai seorang wanita ketika keadaannya demikian, dia butuh ya untuk bekerja. Kemudian di antara syaratnya juga, wanita itu kalau bekerja harus di pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Tidak boleh dia bekerja misalnya sebagai kuli di pasar misalnya. Bengkel, tidak pantas. Atau misalnya dia bekerja ya sebagai tukang becak misalnya. Ini tidak pantas. Dia harus bekerja di tempat-tempat yang sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Ya seperti misalnya bekerja sebagai perawat, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengajar anak-anak. Ya, ini ya sesuai dengan tabiat mereka. Sebagai penjahit misalnya, sesuai dengan tabiat seorang wanita. Kemudian di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada ikhtilat di tempat kerjanya. Tidak ada apa? Ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Ini tidak boleh. Karena ikhtilat ini akan membuka pintu fitnah yang sangat besar. Bisa menjatuhkan ke dalam perzinaan dan yang rugi wanitanya sendiri. Maka tidak boleh ada ikhtilat ya di tempat kerja. Kemudian syarat yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, dia bisa menjaga hijabnya. Karena dia wajib apa? Menjaga auratnya. Kalau misalnya di tempat tersebut ada syarat harus membuka penutup kepala misalnya. Kerudungnya harus dibuka. Atau harus memakai pakaian seksi yang mengumbar auratnya. Maka ini menjadi tidak boleh. Di antara syarat juga yang disebutkan oleh para ulama, ya syaratnya banyak jadinya. Karena memang ini adalah pintu yang kalau dibuka lebar tanpa syarat akan membahayakan wanita. Pekerjaan tersebut tidak menjadikan seorang wanita safar tanpa mahramnya. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang seseorang harus safar tanpa mahram di situ. Setiap hari harus safar tanpa mahram. Maka tidak boleh, ya. Contohnya misalnya seperti kena bis, ya. Kalau ada seorang wanita jadi kena bis dan bisnya itu antar kota, ya dia harus safar tanpa mahram di situ. Atau misalnya dia jadi sopir bis, harus tanpa mahram. Maka tidak boleh. Harus safar tanpa mahram. Iya, dan transportasi bukan hanya bis. Ya, ada transportasi yang lainnya. Ya. Baik. Termasuk di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya, pekerjaannya tidak menjadikan dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Bisa jadi, ya, seorang pekerjaannya sebagai pemasak, misalnya. Atau dia meramu misalnya meramu bumbu-bumbu, tapi akhirnya ya dia harus memasak misalnya daging babi karena pelanggannya macam-macam misalnya. Maka tidak boleh seperti ini. Dia akan melakukan sesuatu yang diharamkan. Atau misalnya dia diwajibkan di situ harus memakai wewangian yang menyengat, yang menggoda ya lawan jenis. Maka yang seperti ini juga menjadi diharamkan. Tidak boleh. Kemudian syarat yang terakhir yang disebutkan oleh ya sebagian ulama, pekerjaan tersebut tidak menjadikan kewajiban dia di rumah terbengkalai. Dan ini berat. Pekerjaan rumah tidak boleh terbengkalai. Sehingga kalau misalnya dia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, dia harus ya menutup kebutuhan itu atau menutup kekurangan itu, misalnya dengan mendatangkan pembantu yang bisa ya memperhatikan keadaan rumahnya. Kemudian khidmahnya dia kepada suami, ya itu juga wajib. Tidak boleh dengan pekerjaannya akhirnya dia tidak bisa berkhidmah kepada suami, kepada anak-anaknya juga demikian. Ustaz, ini syarat ini kalau diterapkan semuanya, mungkin sedikit ya yang bisa menjalankannya. Jawabannya iya, memang. Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk mempersempit pintu. Karena memang pada asalnya Islam tidak menginginkan wanita bekerja. Islam inginnya waqarna fi buyutikum.
Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Karena itulah fungsi dari seorang istri ketika dia menjadi istri. Jadi yang laki-lakinya itu ngurusi luar rumah, ya, yang perempuannya ngurusi dalam rumah. Itu yang diinginkan oleh Islam. Laki-laki disuruh bekerja dengan giat keluar rumah sana. Yang perempuan dengan keindahan seorang perempuan, ya, ada yang harus dijaga, ya, kulitnya harus dijaga, kecantikannya harus dijaga, cocoknya di dalam rumah. Di dalam rumah sehingga tidak terkena polusi, ya, tidak terkena sinar UV, tidak terkena yang lainnya. Dan dia juga bisa menjadikan orang-orang terhindar dari fitnahnya. Itulah yang pantas untuk seorang wanita. Salat 5 waktu saja gugur kewajibannya. Salat Jum'ah saja gugur kewajibannya. Untuk masalah wanita di dalam rumah. Apalagi yang asalnya memang tidak diwajibkan sama sekali. Seorang laki-laki yang wajib menafkahi istri, sedangkan istri tidak ada kewajiban sama sekali untuk menafkahi suaminya.